Indonesia saat ini memasuki dalam fase darurat judi online. Hal inilah yang membuat Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi khusus untuk memberantas judi online sampai ke akarnya melalui lembaga penegak hukum. Tak tanggung-tanggung, Prabowo pun menyatakan mengetahui siapa dalang di balik maraknya judi online ini. Prabowo pun menegaskan operator-operator judi online berada di luar negeri. Judi online di Indonesia menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah, pasar potensial yang menyebabkan negara kehilangan dana hingga ratusan triliun rupiah. Apakah atensi dari sang presiden ini bisa dilaksanakan langsung oleh para penegak hukum? Karena lagi-lagi judi online menjadi salah satu penyakit yang menggerus ekonomi masyarakat Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Iya, arahan dari Presiden Prabowo Subianto ini sudah sangat jelas begitu ya, loud and clear bahwa judi online ini harus diberantas habis. Pertanyaannya, ini judi online sudah sangat mengakar begitu ya, sudah kerap kali terjadi bertahun-tahun. Lalu bagaimana cara memberantas habis? Kami akan hadirkan dialognya bersama Anda di pagi hari ini. Sudah hadir para narasumber kami. Yang pertama ada Mas Hariko Satria selaku tenaga ahli utama komunikasi kepresidenan. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Hariko. Siap kita bahas tuntas ya Mas Hariko ya. Baik, kemudian sudah ada juga Mas Pratama Persada, pakar keamanan siber. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Mas. Saya ke Mas Hariko dulu. Mas Hariko, kalau misalnya berdasarkan data sebenarnya pertanyaan ataupun statement dari Presiden Prabowo Subianto ini sudah sangat jelas begitu ya, diberantas hangus. Nah, artinya kalau dari kurun waktu Juli sampai Oktober juga ada terjadi peningkatan kasus yang cukup masif. Nah, bagaimana cara-cara kiat kita untuk memberantas hangus ini yang jumlahnya juga judi online ini semakin masif gitu? Ya, terima kasih Mbak Sira, Mbak Mala ya, Mas Pratama ya. Tapi sebelumnya kami menyampaikan duka mendalam juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di TV One ya, Iya, almarhum ketiga Sunardi, jurnalis rekan kami. Pak Marwan, Pak Alman sama Pak Sunardi. Felicia sama Sunardi. Ibu Yudhistira. Sunardi, iya. Ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Amin, amin. Insya Allah. Terima kasih banyak, Ya, Mas terima Hariko. Mbak Sira, kita sama-sama sudah mendengar ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di banyak kesempatan. Ya, beliau kan benar-benar bicara dari hati nuraninya, menyampaikan bahwasannya kita di 2045 harus mencapai Indonesia emas. Kemudian salah satu misinya adalah dalam Asta Cita yang ke-7 itu disampaikan meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan, judi online, narkoba, korupsi, dan lain sebagainya. Mengapa hal ini disampaikan betul oleh Pak Prabowo? Karena beliau sangat menyadari ya anak-anak kita yang hari ini sekolah, berangkat sekolah, para santri semuanya, itu adalah masa depan kita di 2045 nanti. Karena ada program bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita, kemudian makan bergizi gratis. Namun kalau judi online ini tidak kita cegah, ini 20 tahun lagi anak-anak ini bukannya menjadi generasi emas, malah membahayakan. Iya, justru Ya kan? damage yang merusak. Dan kalau kita lihat data di PPATK itu ada 4 juta orang yang main judi online. Dan 80.000 diantaranya, 80.000 sampai 100.000 itu anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun. Harusnya punya masa depan yang Ya, jauh lebih cerah di lagi ya. bawah 10 tahun. Iya. Saya pernah juga membaca ya, cerita-cerita masyarakat Nusantara ini terkait anak-anak yang durhaka inilah, macam-macam lah. Ada malin kundang, ada batu menangis, silancang gitu Mas Pratama ya. Tapi dalam cerita-cerita rakyat Nusantara itu belum pernah ada anak yang, mohon maaf ya, memukul, membunuh ibunya, itu belum pernah ada, membunuh orang tuanya. Malin kundang itu hanya mendorong ibunya. Gitu. Tapi kita heran karena judi online ini kok ada tega anak yang membunuh orang tuanya. Iya, segala cara dilakukan begitu ya Mas artinya Hariko ini ya. memang sudah sangat darurat ya.
Oleh sebab Betul, itu kemarin darurat. Pak Presiden benar-benar menyampaikan bahwa kita ini semua akan mati. Saya sudah menyerahkan jiwa dan raga saya untuk negeri ini. Tolong benar-benar serius untuk pemberantasan judi online ini, penyelundupan narkoba dan segala macam. Dan itu disampaikan dengan menyebut, saya minta kepada Kejaksaan, Baik. Polri, BPKP, kemudian Badan Intelijen Negara untuk segera melakukan tindakan-tindakan karena hal ini yang sangat berbahaya. Iya. Dan kemarin kita sudah melihat satu tindakan yang strategis yang dilakukan oleh kepolisian. Tentunya kita menghormati berbagai proses hukum Iya. dan kita sangat mengapresiasi juga respon dari Ibu Mutia Hafiz ya sebagai Menteri Komunikasi Digital. Baik. Kemudian respon dari Mas Angga Raka Prabowo, Baik. Mas Nejar Pratia. Baik Mas Hariko, kita ya. akan tahu juga nanti upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah kalau upaya-upaya pencegahan sebelumnya ini belum efektif hingga saat ini Belum untuk berhasil, mencegah ya. dan memberantas judi online. Tapi kita akan terlebih dahulu ke Sukabumi, sudah ada Kapolres Sukabumi AKBP Samian. Selamat pagi Pak Kapolres, kita ingin tahu update terkini terkait dengan penangkapan 2 selegram yang mempromosikan judi online. Bagaimana update terkini Pak Kapolres? Selamat pagi, Mbak Fira. Pagi. Ya, saat ini Polres Sukabumi menindaklanjuti yang menjadi keresahan bersama, keresahan masyarakat dan juga arahan dari pimpinan. Kita tindak tegas bentuk-bentuk perjudian yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Sukabumi, baik judi darat ataupun judi online. Iya, itu awalnya sebenarnya mereka melakukannya seperti apa? Modusnya, awalnya, sudah berapa lama mereka melakukannya? Jadi yang kita ungkap adalah bagaimana 2 orang selebgram mengiklankan atau mengendorse judi online, website judi online. Di mana kita berawal adanya informasi dari masyarakat dan juga kita laksanakan cyber patrol, kita dapatkan di mana di dalam snap Instagram atau story-nya Instagram dari selebgram dimaksud mengiklankan 2 website terkait dengan judi online. Dan setelah melalui rangkaian penyelidikan, kita amankan dan kita proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya Pak Kapolres, seperti apa sebenarnya jaringan dari judi online yang ada di Sukabumi ini? Apakah 2 selegram ini merupakan sindikat dari jaringan atau mereka hanya dibayar untuk mengendorse aplikasi tersebut Pak? 2 selebgram ini kebetulan untuk golongan usia masih cukup muda, itu sekitar 18 tahun. Untuk melaksanakan kegiatan aktivitasnya kurang lebih 5 bulan yang lalu, dan saat itu ironisnya masih duduk di bangku SMA. Dan ini menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga kita akan melaksanakan langkah-langkah kolaboratif governance untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan jangan sampai judi online ini sudah masuk di dalam usia-usia remaja atau di bangku-bangku sekolah. Ya. Dan untuk Ini 2 selebgram sekali ini begitu dikontrak masih usia remaja. kurang lebih 3 bulan dan setiap bulannya diberikan Rp1 juta dan akan diperbarui setiap 3 bulan kontrak. Iya, Pak Kapolres, artinya ini akan ada penambahan dari pelaku judi online begitu ataupun dari selebgram yang sudah juga diamati begitu selain dari 2 orang ini? Ya, awalnya dari 2 selebgram ini direkrut oleh temannya yang sudah duluan menjadi selebgram yang di-endorse untuk judi online. Kemudian juga ada admin dari website yang menyediakan judi online itu yang secara rutin berkomunikasi, di mana setiap tengah malam itu mengirimkan 2 iklan terkait judi online. Kemudian selebgram itu punya kewajiban untuk mengupload di Instastory-nya setidaknya 2 kali dalam sehari. Kemudian setelah dilakukan upload harus melaporkan secara WhatsApp kepada admin dan kemudian dinyatakan kewajiban sudah dilaksanakan, maka hak-haknya setiap bulan diberikan
pembayaran yaitu Rp1 juta. Ya. Pak Kapolres, Tentunya ini dua selegram pihak-pihak ini terkait akan kita lakukan pengejaran, sekarang masih kita dalami Ya. dan akan kita tindak. baik. Pak Kapolres, dua selebgram ini merupakan pengendorse yang tentu saja ada yang membayar. Nah, pelaku utama dari sindikat judi online ini apakah sudah diketahui Pak Kapolres? Dari follow the money, transaksinya memang ini masih kita dalami, masih menggunakan akun-akun untuk membuat pembuka rekening yang memang masih kita dalami juga karena kebanyakan menggunakan data-data yang fiktif, kemudian transfer ke e-money yang dimiliki oleh selebgram, itu masih kita dalami juga, dan tentunya akan kita laksanakan digital forensik untuk mengetahui semuanya. Gitu. Baik, terima kasih Kapolres Sukabumi, AKBP Samian sudah bergabung bersama kami. Kita dukung Pak, semoga semua segera diberantas ya. Dan ini juga cerminan tidak hanya di Sukabumi, kita harapkan juga di seluruh Indonesia ini segera diberantas. Tapi Mas Pratama, kalau berbicara mengenai dalangnya, kan dari Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengatakan bahwa sudah diketahui sebenarnya dalangnya. Dan mereka itu WNI yang sebenarnya juga beroperasi di luar. Tapi nanti kita ulasnya ya, usai jeda kami segera kembali.